Seringkali kita itu mempertanyakan hal-hal yang mungkin kita tahu jawabannya, atau yang kadang-kadang kita hanya iseng untuk bertanya. Ya. Saya ambil contohnya, kalau ada dua orang berpasangan, ya, pacaran atau sudah menikah gitu ya, biasanya kalau masih segar hubungannya, kadang-kadang suka keluarlah pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya boleh katakan itu kurang penting untuk ditanyakan. Contoh, kalau aku tiba-tiba berubah jadi cacing, kamu masih sayang apa enggak? Ya. Atau pertanyaan lain, kalau di dunia ini perempuan, waduh kok jadi perempuan ya. Kalau di dunia ini cuma ada aku atau mantan kamu pilih siapa? Nah, gitu ya. Saudara-saudara, suatu ketika, ini jangan bilang-bilang ya, pacar saya tuh nanya kepada saya, kalau nanti aku mati duluan, terus kamu nikah lagi, nanti di surga kamu pilih siapa? Itu kan pertanyaan jebakan ya. Kalau saya jawab pilih kamu dong, berarti kan, berarti kamu nanti nikah lagi. Nah, jadi jawabannya tuh harus enggak kok, aku enggak nikah lagi ya gitu. Meskipun kan enggak tahu nanti ya. Nah, tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita suka mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Ya, contoh yang terakhir itu tadi berkaitan dengan bacaan Injil kita. Di situ orang-orang Saduki mempertanyakan kepada Yesus. Ya, karena zaman dahulu itu memang tradisi seperti itu masih kental. Ya, kalau sekarang mungkin namanya turun ranjang ya, kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi dari anak pertama ya, kalau orang Batak tuh turun ke udaknya gitu ya, bapak udaknya saya gitu kan, anak kedua, anak ketiga, keempat gitu ya. Kalau di sana tuh namanya levirate marriage, jadi pernikahan. Jadi ketika si suami ini tidak punya anak, kemudian dia meninggal dunia, sang mantan istrinya atau si jandanya ini harus tetap menikahi adiknya. Kenapa? Karena itu adalah garis keturunan, jadi itu kan satu darah ya. Nah, itu dianggap mereka sudah menikah sebagai satu keluarga, makanya keturunannya ini harus tetap dari si keluarga laki-lakinya ini gitu. Makanya turun ranjang itu masih cukup kerap dilakukan pada zaman Yahudi. Ya. Nah, ini kan pertanyaannya menarik ya. Saya setiap baca bacaan ini tuh masih kayak agak-agak lucu juga, tapi karena memang benar kalau di dunia dia punya 7 suami gitu ya. Ini mau lebih dari saudara-saudara kita yang di Muslim aja kan maksimal 4 ya. Tapi ini kan ganti-gantian. Ya. Sudah meninggal sampai 7 gitu. Nah, di surga nanti dia suaminya yang mana gitu ya. Apakah kemudian membelah diri menjadi 7 atau shift-shiftan gitu ya. Kebetulan ini 7 hari kita ya. Jadi hari Senin sama suami pertama, hari Selasa sama suami kedua, dan seterusnya gitu kan. Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang penting nggak penting ya, atau kalau saya boleh bilang ya ini pertanyaan yang iseng dari orang-orang Saduki, tapi sebetulnya mereka itu mengharapkan jawaban karena mereka mau percaya kepada Allah, mau percaya kepada Yesus, pada saat itu. Mereka ini sebagai orang yang baru mengenal Yesus, mereka pengen tahu dong, Yesus ini pemahaman hukum Taurat ini seperti apa. Makanya dia di awal kan berkata, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Ya. Dia punya pertanyaan terkait dengan hukum Taurat yang dituliskan salah satunya oleh Musa, yang mungkin dia tidak punya jawabannya. Sampai tibalah Yesus datang memberikan jawaban bahwa intinya ya, dalam kebangkitan ke surga ya, atau ke Firdaus atau masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak sama seperti dunia yang ada sekarang. Ya, bahasanya jelas tadi, tidak ada kawin dan dikawinkan. Ya, karena kan orang-orang pada saat itu menafsirkan bahwa ketika seseorang mati, dia akan dibangkitkan secara harfiah, secara betul-betul dibangkitkan. Nah, makanya saudara-saudara, ada beberapa
teologi di gereja-gereja yang tidak menyetujui kremasi. Ya, tidak menyetujui ketika seseorang mati kemudian dikremasi menjadi abu, karena dianggap bahwa ketika nanti hari kebangkitan, apa yang mau dibangkitkan gitu ya, tubuhnya sudah habis dikremasi pada saat itu ya. Tapi kalau kita di GKI, pemahaman kita di GKI tidak seperti itu ya, tidak hanya dari tanah menjadi tanah, tapi juga dari debu kembali menjadi debu ya. Dan juga kan pertanyaannya, apakah ketika seseorang dikubur masuk ke dalam tanah, apakah badannya bertahan? Kan enggak juga ya. Saya dulu waktu 2010 itu satu-satunya kesempatan saya pulang kampung ke Samosir itu dalam rangka memindahkan tulang belulang opung saya. Nah, ketika itu kan kemudian menjadi bukti dong, wah, ketika orang mati kemudian dikubur ya sisa tulangnya gitu ya. Jadi badannya itu sudah tidak bersisa. Nah, apakah itu yang dibangkitkan dan apakah hanya itu yang ketemu dengan kita di surga atau di kerajaan Allah? Kan enggak gitu ya. Kita memahami bahwa kebangkitan kita nanti di akhir zaman itu lebih dari kebangkitan fisik ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami selama kita hidup, pernah ada perdebatan saudara, jadi suatu ketika ada seorang ibu-ibu ya, dia sakit diabetes ya. Diabetes itu penyakit yang mematikannya itu pelan-pelan ya. Kadang-kadang ada yang langsung juga sih, tapi seringkali itu menyiksa. Nah, salah satu siksaan yang dialami oleh orang ini, waktu itu saya menyaksikan secara langsung, adalah dia harus diamputasi ya. Diamputasi itu kakinya, jadi dari paha ke bawah itu harus diamputasi. Nah, karena kondisinya tidak stabil, jadi maju mundur nih mau diamputasi gitu ya. Kadang kan kalau gula darahnya tinggi dia nggak bisa masuk ruang operasi, harus stabil dulu gitu ya. Jadi udah komplikasi lah, sampai akhirnya bisa nih dioperasi, masuk ke ruang operasi, diamputasi saudara, kakinya, operasinya berhasil ya. Kemudian kakinya kan ya sudah tidak digunakan lagi, akhirnya dikubur. Nah, tapi sayangnya selang 1 hari si orang ini kemudian meninggal ya, karena ternyata tidak stabil hasil operasinya. Cuman yang saya sayangkan adalah ketika mau dikubur ya, pihak keluarga itu dengan kekeh dan memaksa itu menggali kakinya yang sudah dikubur dengan pemahaman bahwa nanti di sana ya kurang lebih begitu ya. Maksudnya ada paham yang seperti itu. Nah, tapi saudara-saudara, kita harus ingat dan harus kita yakini bahwa kebangkitan nanti ya di akhir zaman itu tidak menggunakan tubuh kita yang sekarang. Kita menjadi manusia baru ya di Roma. Di Wahyu juga dijelaskan kita masuk ke Yerusalem baru ya, dunia yang baru dengan tubuh yang baru. Nah, tapi kalau ditanya, kadang-kadang tuh suka ada yang iseng, anak sekolah minggu tuh suka nanya, juga suka iseng kan ya, nanti kalau mati, misalkan namanya Johnson gitu ya, dia punya teman namanya Arnold, nanti kalau aku mati aku bisa ketemu lagi nggak ya sama si Arnold gitu. Nah, kadang-kadang kan gitu ya. Ya, kita sebagai guru sekolah minggu mau jawab apa coba? Kan bingung juga ya. Nah, saudara, kalau ditanya kepada saya juga akan bilang, wah, saya nggak tahu. Kebetulan saya belum pernah mati gitu ya. Saya belum pernah masuk ke akhir zaman gitu. Karena memang tidak ada jawaban untuk hal itu. Ya, itu bagian dari misteri Allah. Itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin sampai akhir zaman tuh nggak akan bisa kejawab. Dan Yesus pun ditanya seperti itu, menjawabnya pun ya kalau menurut saya, kalau kita bacanya hanya sekilas ya cukup membingungkan juga gitu.
Ya, Yesus hanya menjawab bahwa ya udah, nanti di akhir zaman tidak akan lagi ada orang kawin mengkawinkan karena mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya. Nah, yang terpenting adalah bahwa ketika dibangkitkan itu kita sudah menjadi atau kita tetap menjadi anak-anak Allah, ya. Kita bersama-sama dengan Allah. Itu kan harapan kita ya. Ketika kita nanti mati atau ketika kita bisa merasakan akhir zaman atau kiamat, ya, kita bersama-sama dengan Allah dan kita itu adalah anak-anaknya. Kita bisa merasakan yang namanya nikmat surga, ya gitu ya. Kalau di bumi ini kerap kali kita mencicipi neraka gitu. Kemarin kan panas banget ya, sebetulnya pagi siang tuh panas sekali. Kalau saya sama teman-teman tuh suka ngomongnya, wah ini simulasi neraka nih. Padahal kan kalau dipikir-pikir kayak pernah ngerasain aja neraka gitu ya. Nah tapi nanti saudara di hari kebangkitan kita itu akan betul-betul merasakan yang namanya nikmat surga. Bukan lagi simulasi, bukan lagi sesuatu yang hanya coba-coba. Gitu. Nah bagaimana caranya? Yang pertama saudara kita harus ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir ketika kita mati. Ya. Kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir ketika kita mungkin merasakan yang namanya kiamat. Tetapi kita akan terus hidup. Kita akan melanjutkan kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang selamat ada di dalam kerajaan Allah. Ya. Oleh karena itu, karena kita paham bahwa kehidupan kita ini akan berlanjut, maka di hidup yang sekarang ini harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Ya, kalau kita memahami atau kalau kita tahu bahwa hidup ini nanti mati, terus ya udah nggak ngapa-ngapain, pasti nanti kita akan ogah-ogahan, kita akan ya males lah menjalani hidup, mau ngapain nanti juga nggak ada ujungnya. Maksudnya nanti juga habis mati nggak ngapa-ngapain lagi gitu, nggak ada yang terjadi. Ya, maka kita harus mengingat, kita harus memahami bahwa ketika kita mati nanti, ketika kita selesai dari dunia ini, kita akan lanjut ya, menjadi seperti malaikat. Kita merasakan kehidupan kekal. Ya, maka kita harus terus belajar taat, kita harus terus belajar setia kepada Allah. Nah saudara-saudara, tapi kan bisa saja dalam ketaatan kita, dalam kesetiaan kita kepada Allah, kita juga merasakan yang namanya masalah. Kita juga merasakan yang namanya pergumulan. Mungkin kita sakit, mungkin rumah toko kita kebanjiran, mungkin kita dianiaya atau semacamnya. Nah dalam situasi seperti ini, iman kepada Allah itu yang mendorong kita untuk berpengharapan. Ya tapi jangan jadi pengalihan. Kayak ya udahlah, di dunia ini hidup susah atau hidup seenaknya sendiri karena merasa bahwa nanti kan toh nanti juga masuk surga hidupnya enak gitu ya. Nah bukan seperti itu, namun kita harus tetap berjuang. Kita harus selalu memperjuangkan segala sesuatu sampai nafas terakhir kehidupan kita ya, untuk keadaan yang lebih baik, dengan disertai bahwa aku tahu penebusku hidup, sama seperti Ayub ya. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan yang dialami oleh Ayub, dia tetap meyakini bahwa aku tahu penebusku hidup. Nah saudara-saudara, percaya kepada Allah yang hidup itu mestinya menolong kita bahwa Dia itu adalah penguasa dan pemilik kehidupan kita. Ya, hidup ini tidak berhenti ketika kematian menjemput, ketika ajal menjemput kita. Maka jangan jadikan hidup ini aji mumpung. Mumpung sehat, mumpung kaya, mumpung berkuasa, lalu melakukan semuanya seenaknya sendiri. Toh juga nanti ujung-ujungnya kita akan mati gitu mikirnya ya.
Tapi pergunakanlah hidup ini sebagai kesempatan kita untuk belajar, kita bisa taat dan setia kepada Tuhan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya. Percaya kepada Allah yang hidup itu mestinya membuat kita menjadi orang-orang yang optimis. Ya. Kita harus punya pengharapan sekalipun dunia mengatakan bahwa hidup kita ini tidak ada gunanya. Nah, di dalam kehidupan yang tidak ada gunanya ini, kalau kata orang, tetaplah berpengharapan. Tetaplah yakin bahwa Allah yang hidup itu terus menyertai kita, dan dalam ketidakbergunaan kita, kita bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan berkat-berkatnya. Nah, saudara-saudara, sebagai penguat khotbah di pagi hari ini, saya mau ngajak kita untuk nyanyi satu pujian. Boleh tolong ditayangkan? Nah, lagu familiar ya. Kita nyanyi refnya saja, tapi saya ajak kita nyanyi dengan tempo yang lebih lambat dari lagu aslinya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak